Baik, ini video yang bagian selanjutnya. Saya langsung gabung untuk soal bagian ketiga dengan bagian yang keempat. Jadi ini video terakhir karena bagian 3 itu singkat, hanya diminta menuliskan dalam bentuk kuantor. Untuk kalimat pertama, setiap bilangan rasional adalah bilangan real. Ingat bahwa simbolnya bilangan rasional adalah Q dan bilangan real adalah R. Ini double strike gini biasanya ya. Kemudian karena yang diminta adalah setiap, berarti saya pakai kuantor universal. Setiap bilangan rasional adalah bilangan real. Jadi di sini untuk setiap X elemen Q jadi bilangan rasional, X elemen bilangan real. Kalau kita cek apakah setiap bilangan rasional itu adalah bilangan real? Ya, benar ya. Jadi sebenarnya di sini dia nilainya adalah benar. Apakah perlu dibuktikan, Bu? Tidak, karena di soal tidak diminta. Dan lagi pun memang mungkin akan agak susah kita menulis pembuktiannya karena untuk bilangan real sendiri kita kan nggak punya definisi yang formalnya. Maksudnya bentuknya bilangan real seperti apa, kalau ditulis simbolik kan nggak ada gitu ya. Kemudian nomor 2, ada bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Ada bilangan real, berarti ada X elemen bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Berarti X bukan elemen Q, bilangan rasional ya. Kalau kita ambil kalau kita nalar, kita cari nilai kebenarannya. Apakah nomor 2 ini benar? Ada bilangan real yang bukan bilangan rasional. Benar ya? Jadi memang bilangan real itu terdiri atas bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi kalau ditanya apakah ada bilangan real yang tidak irasional? Ada. Ya bilangan irasional gitu. Contohnya berapa? Bilangan pi itu kan bilangan irasional. Kemudian akar 2 itu bilangan real tapi dia tidak rasional, jadi bilangan irasional. Nanti Anda boleh browsing lagi contoh-contohnya ya. Jadi nomor 1 sama nomor 2 benar. Untuk nomor 3 ini dalam bentuk kalimat yang mengandung implikasi. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penjahat. Misal di situ saya mengikuti pola yang ada di slide yang sebelumnya untuk materi ya. Jadi dimisalkan sini PX-nya X adalah orang tua, kemudian QX-nya X menginginkan anaknya menjadi penjahat. Tinggal kita ikuti polanya aja. Kalau Anda lihat di contoh sebenarnya sudah ada alurnya ya. Maka bentuk simboliknya bisa kita tulis, karena disitu tidak ada berarti sini negasi dari kuantor eksistensial. Tidak ada X sedemikian hingga PX maka QX. Sudah, ini bentuk yang paling sederhana dan sudah paling pas. Apakah bisa ditentukan nilai kebenarannya? Karena dia bukan merupakan kalimat yang berisi himpunan, mungkin tidak bisa kita tidak bisa kita list pastinya gitu ya. Jadi belum bisa saya tentukan nilai kebenarannya gitu. Tapi mestinya benar ya, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penjahat gitu. Jadi benar sebenarnya nilainya di sini, tapi karena nggak ada himpunannya ya tidak saya tulis gitu ya. Itu untuk yang bagian ketiga. Untuk yang bagian keempat sebenarnya ini mirip dengan yang dua bentuk yang tadi, tapi di bagian keempat ini kan dia kuantornya kuantor gabungan. Kalau kuantor gabungan berarti kan dalam satu soal dia terdiri atas dua kuantor. Karena terdiri atas dua kuantor berarti ketika kita membuktikan benar ya harus membuktikan kedua-duanya. Jadi ketika menulis bukti formalnya itu kita harus menuliskan kedua bagian kuantornya gitu. Tapi kalau dia salah ya sama-sama harus kita harus kita tulis pembuktian untuk kedua-duanya gitu ya. Agak hati-hati. Sekali lagi, ketika seperti penjelasan minggu lalu yang saya sampaikan tentang menyukai buah dan seterusnya, ketika kuantor gabungan penekanan utamanya ada di kuantor depan. Jadi kuantor depan itu yang harus pertama diperhatikan dulu ya. Hati-hati. Sekali lagi kita cek nomor 4. Sekali lagi saya sudah tidak menulis bagian 4 maksudnya. Sekali lagi saya sudah tidak menulis buram ya. Bagian ini buramnya sudah Anda harus simpan sendiri atau Anda harus kerjakan sendiri di bagian yang lain ya. Untuk nomor 1 ini perintahnya kan
tulis dalam bentuk kalimat tulis bentuk kalimat masing-masing predikat berkuantor di atas gitu ya. Saya tidak tulis, langsung saya baca saja. Kalau gitu Anda sambil lihat soalnya ya, sambil baca di layar yang berbeda. Nomor 1, untuk setiap X elemen bilangan asli ada Y elemen bilangan asli sedemikian hingga Y lebih besar dari X, atau untuk setiap X bilangan asli akan selalu ada untuk setiap X elemen bilangan asli terdapat minimal 1 Y elemen bilangan asli sedemikian hingga Y lebih besar dari X gitu. Jadi kalau di nalar ya, berapapun bilangan asli yang Anda pilih, nanti pasti akan ada bilangan asli lainnya yang lebih besar daripada bilangan yang dipilih pertama. Jadi yang dipilih pertama kan si X ya kan. Berapapun X yang kita pilih, pasti ada Y yang lebih besar dari si X itu tadi gitu, bilangan asli gitu. Jadi kalau dibayangin, misal saya milih angka X-nya itu 2. Ini kan bilangan asli ya dua-duanya. Saya milih misalkan X-nya itu 2, misalkan X-nya itu 2, berarti apakah ada Y yang lebih besar daripada si X ini? Ada. Ambil aja Y-nya 3 misalkan, atau Y-nya 10, kan boleh, bebas. Y-nya 1000, kan boleh. Jadi berapapun X yang kita pilih, selalu ada Y yang lebih besar dari itu, berapapun. Jadi penekanannya ada di depan, penekanannya si X ini. Kalau kita ganti dengan X yang lain, misalkan X-nya saya ambil X-nya 7, apakah ada Y yang lebih besar daripada 7? Ada, 8 boleh, 9, bebas, terserah ya. Berarti dia jawabannya benar. Sehingga untuk pembuktiannya saya tuliskan pembuktiannya mulai dari kata ambil sebarang. Kenapa ada kata ambil sebarang? Karena kuantor yang depan itu adalah kuantor universal gitu ya, ambil sebarang X elemen bilangan asli. Kemudian yang belakangnya kan disambung dengan kuantor eksistensial kan. Di sini saya tuliskan aja dengan kalimat maka akan ada, atau boleh di sini akan ada minimal 1, atau terdapat minimal 1 gitu juga boleh. Terdapat minimal 1 Y elemen bilangan asli sedemikian hingga Y lebih besar dari X. Sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Apakah yang ini tadi nggak perlu dituliskan di sini, Bu? Tidak perlu, karena dia yang paling depan sendiri adalah kuantor universal. Kalaupun cuma menuliskan 2 ini malah kurang gitu ya, nanti kesannya hanya ini dan ini yang berlaku gitu. Sudah, ini sudah seperti ini sudah cukup mewakili gitu ya. Jadi nomor 1 nilainya benar. Next, nomor 2. Nah, nomor 2 mirip dengan nomor 1, cuman ditukar. Kalau nomor 2 eksistensialnya di depan, universalnya di belakang. Nah, kalau dibaca berarti terdapat X elemen bilangan asli untuk yang berlaku untuk setiap Y elemen bilangan real sedemikian hingga Y lebih besar dari X, atau diganti kalimatnya boleh. Ada X elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap Y elemen bilangan asli berlaku Y lebih besar dari X. Nah, ini bedanya sangat besar karena kuantor eksistensial yang di depan. Jadi bayangannya kayak ada satu bilangan asli yang berlaku untuk semua bilangan asli lainnya, di mana bilangan yang pertama dipilih tadi itu dia bernilai lebih kecil daripada semua bilangan asli gitu kalau kita bayangin. Jadi yang depan kan X-nya ya, ingat sini kan yang belakang kan kalimatnya Y lebih besar dari X, yang di depan kan si X-nya kan. Ada X elemen bilangan asli untuk setiap Y elemen bilangan asli. Ada nggak bilangan asli yang lebih kecil daripada semua bilangan asli lainnya? Ada nggak? Nggak ada. Meskipun kita pilih X-nya sama dengan 1 kan lebih kecil, Bu, daripada semua bilangan asli lainnya. Ingat, hati-hati kan bilangan asli mulai dari 1 sampai seterusnya kan. Bagaimana dengan si angka 1 sendiri? Apakah 1 kurang dari 1? Enggak kan? Berarti yang kalimat. Jadi
untuk kalimat pembuktiannya di sini bisa saya tulis tidak ada suatu bilangan asli yang lebih kecil dari semua bilangan asli lainnya. Ini nggak pakai lainnya deh, ini nggak usah deh, kita hapus aja deh kalau gitu. Nah, nanti menyesatkan deh. Tidak ada suatu bilangan asli yang lebih kecil dari semua bilangan asli gitu. Atau kalau mau nulis runtut sesuai di soal juga bisa. Tidak ada suatu bilangan asli untuk sebarang bilangan asli untuk sebarang bilangan asli sedemikian hingga berlaku dan seterusnya. Tapi kalau dalam bentuk kalimat seperti ini sih ya. Cuman kan ini karena hanya berupa ilustrasi ya. Sekali lagi, kalau kasus ada tapi salah, itu sebenarnya dia menggunakan pembuktiannya menggunakan kontradiksi gitu. Tapi saya skip bagian itu sekarang, nanti terlalu panjang. Jadi nomor 2 salah ya. Oke, next. Nomor 3. Untuk setiap X elemen bilangan real, ada Y elemen bilangan asli sedemikian hingga X plus Y sama dengan 0. Nomor 3 bernilai salah. Silakan bulannya Anda cari sendiri gitu. Karena di sini saya memilih X sama dengan 3/2. 3/2 itu adalah bilangan real kan. Jadi karena dia itu, kalau Anda perhatikan soalnya nomor 3 itu berbunyi untuk setiap X elemen bilangan real yang depan. Karena salah berarti kan untuk setiap, tapi salah berarti kan harus kita ambil counter example-nya. Saya ambil counter example-nya adalah X sama dengan 3/2. Ini kurang nih, elemen bilangan real gitu ya, elemen bilangan real. Nah, kemudian yang belakang soalnya itu ada Y. Cuma saya tulis aja lah ya, sorry. Ini saya sambil melihat layar, cuman sebenarnya lebih enak kalau ditulis sekalian soalnya ya. My bad, sorry. X plus Y sama dengan 0. Nah, ini kalimat soalnya seperti ini. Karena dia bernilai salah, berarti rute pembuktiannya kalimatnya akan kita urutkan sesuai dengan yang ini. Hanya saja kebalikannya gitu. Untuk setiap kebalikannya kan ada gitu. Langsung kita pilih bilangannya berapa gitu. Nah, di sini ada X sama dengan 3/2 elemen bilangan real. Jadi saya memilih counter example 3/2. Mau kita pasangkan dengan sebarang berapapun bilangan asli, nggak akan mungkin bisa membuat dia menjadi 0 gitu kan ya. Karena di sini kan anggapnya kan setiap bilangan real itu selalu ada bilangan asli yang bisa membuatnya menjadi 0. Kalau bilangan real yang kita pilih itu min 2 misalkan, bisa ada bilangan asli yang bisa membuatnya menjadi 0. Berapa? 2 ya kan. Kalau min 2 kan plus 2 kan memang menjadi 0. Tapi kalau R-nya sendiri saya pilih 2, kan nggak ada sudah bilangan asli yang membuatnya menjadi 0. Kan bilangan asli kan sebenarnya positif ya kan. Mau milih berapapun, kalau R-nya saya ambil 2 gitu ya, kalau X-nya saya pilih angka 2, Y-nya mau dipilih berapapun dari bilangan asli nggak akan mungkin gitu kan. Nah, Anda boleh pilih contoh yang lain yang bisa membuatnya salah. Tadi saya sudah menyebutkan 2. Bisa pakai angka 3/2 seperti ini, bisa juga menggunakan angka 2. Bilang real juga sama gitu. Pokoknya ambil yang membuatnya menjadi salah gitu ya. Seperti ini. Ini bisa juga dituliskan seperti ini. 3/2 plus Y tidak sama dengan 0. Nah, ininya pakai untuk sebarang. Kenapa? Karena sudah kebalikan dari ini. Ini kebalikannya ini. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kuantor gabungan kalau salah ya. Kemudian nomor 4 itu bunyinya ada X elemen bilangan asli untuk setiap Y elemen bilangan bulat berlaku X min Y sama dengan 0. Nah, ada untuk setiap, berarti ini yang statusnya sangat kuat dulu ya. Ada satu benda yang berlaku untuk semua-muanya. Jadi ada satu bilangan asli yang bisa digunakan untuk semua bilangan bulat, yang bisa membuat hasilnya itu kalau dioperasikan seperti ini menjadi 0. Kalau ada berarti sakti sekali gitu kan ya si X ini tadi, karena berlaku untuk semua bilangan bulat. Padahal bilangan bulat itu kita tahu ada bilangan bulat negatif, ada yang positif, ada yang 0 gitu kan.
Jadi kalau ada ya sakti sekali gitu, tapi kan pada kenyataannya kan nggak ada ya, nggak ada. Jadi karena dia salah, maka ini saya tulis ilustrasinya sama kayak nomor 2 tadi ya. Anggapnya tidak ada suatu bilangan asli yang dapat dipasangkan dengan semua bilangan bulat sedemikian hingga x min y sama dengan 0 gitu ya, tidak ada berapapun gitu. Kira-kira seperti itu untuk nomor 4. Nomor 5, untuk setiap x elemen bilangan asli ada y elemen bilangan bulat sedemikian hingga x min y sama dengan 0. Jadi ini mirip dengan yang nomor 4, hanya saja ditukar letaknya kuantor eksistensial sama universalnya. Kalau ini dia bernilai benar. Jadi setiap bilangan bulat, untuk setiap x elemen bilangan asli selalu akan ada y elemen z yang bisa membuatnya menjadi 0 kalau dioperasikan seperti ini. Jadi berapapun kita pilih bilangan asli pasti ada. Mau pilih 1, pasangannya ada min 1, ada 1 juga ya, 1 ya. Jadi kalau saya pilih n nya 1, y nya kalau saya pilih x nya 1, y nya saya bisa pilih 1 juga, jadi membuatnya menjadi 0. Kalau saya pilih x nya 1000 misalkan, y nya juga bisa kita pilih 1000, kan ini semuanya positif gitu, jadi nggak masalah kan, jadi pasti ada gitu, jadi dia benar. Nomor 5. Nomor 6 itu bunyinya untuk setiap x elemen bilangan real ada y elemen bilangan bulat sedemikian hingga x plus y sama dengan 0. Ini mirip dengan yang nomor 3. Bedanya adalah yang nomor 3 ini bilangan asli, nomor 3 ini bilangan asli, yang ini bilangan bulat. Lainnya sama persis. Nomor 3 salah ternyata. Jadi untuk setiap bilangan real selalu ada bilangan bulat yang bisa membuatnya menjadi 0. Saya tadi untuk nomor 3 kan mencontohkan bilangan ini 3/2, satunya adalah bilangan 2 ya kan. Kalau ini karena di sini bilangan bulat, kalau r nya saya pilih min 2 ada. Kalau x nya saya pilih min 2, y nya bisa saya pilih 2. Pas kan? Menjadi 0, betul. Kalau misalkan saya pilih 2 di nomor 3 tadi kan nggak bisa ya. Kalau sini pilih 2 kan nggak bisa, sudah gagal kan, karena sini adalah bilangan asli. Tapi kalau sini pilih 2, ternyata karena ininya bilangan bulat, karena yang belakang y nya ini diganti bilangan bulat, sini masih bisa min 2, 0 juga ya kan. Jadi kalau sini tadi 2 sudah gagal, sini 2 masih berhasil, tapi tetap dia akan gagal ketika kasusnya r-nya yang kita pilih, x-nya yang kita pilih adalah pecahan, karena dia bilang real kan bisa milih pecahan. Sini nggak ada bilangan bulat yang bisa membuatnya menjadi 0 gitu, jadi tetap dia hasilnya adalah salah. Saya pakai angka yang sama dengan yang ini, boleh pakai angka yang lainnya ya, nggak masalah gitu. Untuk untuk penulisannya mirip kayak nomor 3 tadi ya gitu. Next untuk nomor 7. Nah, nomor 7 ini kalimatnya untuk setiap x dan y, ini bacanya pakai dan ya. X, y itu bacanya pakai dan. Untuk setiap x dan y elemen bilangan real, x kuadrat plus y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ini benar ya. Karena kalau kita cek berapapun bilangan real kan dikuadratkan kan memang positif, lebih besar lebih besar sama dengan 0. Lah sedangkan di sini x dan y nya itu dua-duanya bilangan real, berarti kan ya tetap dua-duanya pasti kalau dikuadratkan juga lebih besar sama dengan 0, berarti kan tidak masalah gitu ya. Jadi karena dia benar, kuantornya adalah kuantor gabungan, sebenarnya ini kan 2 ya, tapi kan dimampatkan gitu ya, sebenarnya kan ini 2, jajar 2, sama kayak nomor 5, nomor 6, saking yang ini beda, kalau yang ini sama, dan himpunan semestanya juga sama, jadi dimampatkan. Nah, maka di sini ambil sebarangnya 2 kali, ambil sebarang x dan juga ambil sebarang y, tapi dikumpulin jadi satu gini boleh. Kalau mau lebih lengkap boleh juga di sini ambil sebarang x elemen r, ambil sebarang y elemen bilangan real juga
gitu ya. Kalau mau lengkap boleh, kalau enggak ya pokoknya X nya didefinisikan, ambil sebarang X elemen bilangan real, koma atau dan juga boleh, Y elemen bilangan real. Terus perhatikan bahwa X kuadrat lebih besar dari 0. Ini sudah kita buktikan di pertemuan yang sebelumnya minggu lalu ya kan, bahwa X kuadrat memang selalu lebih besar dari 0 kalau dia itu elemen bilangan real. Berarti karena Y-nya juga elemen bilangan real, maka pasti Y kuadrat juga lebih besar sama dengan 0. Nah, kedua hal ini kalau dijumlahkan ya otomatis hasilnya tetap lebih besar dari sama dengan 0 menurut hukum penjumlahan gitu ya. Sehingga terbukti benar. Sudah. Nomor 8 terakhir, untuk setiap bunyi soalnya, untuk setiap X, Y elemen bilangan asli, ada Z elemen bilangan real, sedemikian hingga X plus Y lebih besar dari Z gitu. Dia benar karena di sini bilangan asli, Y-nya juga bilangan asli, dan di sini ada Z elemen bilangan real. Kalau kita ambil berapapun dua buah bilangan asli, pasti akan ada bilangan real yang lebih besar dari itu. Contohnya, karena bilangan real ya. Contohnya saya ambil X dan Y-nya misalkan 1 sama 5. Berarti kan jumlahnya 6. Maka pasti akan ada bilangan real yang lebih kecil daripada 6. Gitu. Berapa? Ya 5 bisa. Atau pecahan misalkan ya 5,5 kan bisa gitu ya. Banyak contohnya ya. 5,9 kan kurang dari 6 juga gitu, bebas, ada banyak. Jadi ambil sebarang, karena benar ya, ambil sebarang X elemen N, Y elemen N, maka akan ada Z elemen bilangan real sedemikian hingga X plus Y lebih besar dari Z. Karena saking banyaknya contohnya, nggak mungkin kita tulis semuanya ya kan. Jadi kita kumpulkan jadi satu, seperti ini pembuktiannya. Gitu kira-kira bukti formalnya untuk tugas-tugas kita. Jadi selesai pembahasan saya hari ini, cukup panjang memang, silakan disimak satu persatu ya. Kalau masih ada kesulitan, monggo silakan ditanyakan di grup, bisa ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.